Si paling perdana. Pesawat Super Airjet dengan nomor penerbangan IU994 tujuan Jakarta Banda Aceh mengalihkan pendaratan ke Bandara Kuala Namu di Deli Serdang, Sumatera Utara karena adanya gangguan suplai tenaga listrik di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Blang Bintang, Aceh Besar, Aceh. Kami lansir dari Antara, salah seorang penumpang bernama Mario mengatakan bahwa pilot menyampaikan pengumuman bahwa bandara belum memberikan izin karena adanya gangguan kelistrikan dan penerbangan dialihkan ke Kuala Namu. Pejabat pengganti Eksekutif General Manager PT Angkasa Pura II Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Andika Kusduyanka, membenarkan adanya gangguan suplai listrik di bandara tersebut. Ia memastikan bahwa saat ini fasilitas bandara dalam kondisi operasi yang normal dengan menggunakan backup dari genset. Selamat malam Indonesia. Kevin Manoy dan Teguh Fadila menghantarkan DNP Evening News edisi spesial kunjungan apostolik Paus Fransiskus ke Indonesia. Edisi hari ini Jumat 6 September 2024. Selain informasi terkait keberangkatan Paus Fransiskus dari Jakarta ke Port Moresby, Papua Nugini, kami juga hadirkan beragam informasi yang faktual dan terkini untuk Anda ketahui. Dan berikut fokus utama kami untuk malam ini. Dewas KPK bacakan putusan etik Nurul Gufron pada hari Jumat ini. Presiden tunjuk Muhadjir Effendi sebagai PLT Menteri Sosial. Ketua Umum Perbasi Dani Kosasi meninggal dunia. Viva Papa Francisco. Kami mulai DNP Evening News malam ini dari keberangkatan Paus Fransiskus dari Indonesia. Pemimpin tertinggi umat Katolik sedunia, Paus Fransiskus mengakhiri kunjungan apostolik di Jakarta, Indonesia, dan bertolak ke Port Moresby di Papua Nugini. Menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Paus yang memiliki nama asli Jorge Mario Bergoglio melanjutkan kunjungan apostolik ke Papua Nugini pada 6 hingga 9 September. Selepas dari Papua Nugini, Paus Fransiskus mengunjungi Timor Leste dan Singapura. Paus Fransiskus berada di Indonesia selama 3 hingga 6 September. Selama di sini, ia membawa pesan perdamaian, kesatuan, dan harmonisasi. Di Indonesia, Paus bertemu dengan Presiden Joko Widodo, pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, dan lintas agama, pelajar hingga menghadiri Misa Agung di Gelora Bung Karno pada hari Kamis lalu. Jejak pada SIM card ponsel aktif milik Alice Guo, buron kasus pencucian uang di Filipina, mengarahkan Polri ke rumah tempat ia tinggal di Cendana Park, Lipo Karawaci, Tangerang, Banten. Hal itu dikatakan oleh seorang petugas imigrasi ketika menggambarkan bagaimana Alice Guo ditangkap pada awal pekan ini. Laporan media lokal Filipina GMA Integrated News, pihak kepolisian Indonesia melacak salah satu SIM card di salah satu hotel tempat di mana Alice Guo menginap. Menurut Kepala Satuan Pencarian Buronan Polisi Filipina, Randall C., Alice Guo memiliki 3 ponsel dan nomor aktif. Hal itu membantu Polri untuk melacak keberadaan Alice Guo. Dalam sebuah video, mantan wali kota Bamban terlihat sempat menghindar dari belakang pintu. Saat ditemukan, Alice Guo dengan tenang meminta tim kepolisian Indonesia memberinya waktu untuk mengganti pakaian. Pihak kepolisian Filipina mengatakan bahwa seorang rohaniawan perempuan bertemu dengan Alice Guo di Mall Lipo Karawaci. Sementara dalam wawancaranya dengan ABS-CGN Integrated News, Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri, Irjen Pol Krisnamurti, menyebut ada seorang penghuni di rumah tersebut yang membantu Guo untuk bersembunyi. Krisna menyebut bahwa Alice Guo disebut mencoba untuk menghindar ke negara lain, tidak hanya di Indonesia saja. Namun ketika mendapatkan informasi bahwa Alice Guo pergi ke Indonesia, pihaknya langsung berkomunikasi satu sama lain dengan otoritas Filipina.
Sementara itu, pihak Filipina meminta bantuan kepada Indonesia untuk segera mengembalikan Kuo ke Manila, Filipina. Menurutnya, Polri juga sudah bekerja sebaik mungkin untuk berusaha menemukan Alice Kuo. Polri juga mengidentifikasi 4 warga negara Tiongkok dan Indonesia yang membantu Alice Kuo untuk bersembunyi. Sebelum kembali ke Manila pada Kamis malam, Alice Kuo mengatakan kepada GMA Integrated News bahwa ia siap untuk kembali ke Filipina. Ia menolak menjawab ketika ditanya bagaimana ia bisa melarikan diri dan bersembunyi di luar negeri. Presiden Joko Widodo menunjuk Menko PMK Muhadjir Effendi sebagai pelaksana tugas atau PLT Menteri Sosial, menggantikan Tri Trisma hari ini yang mengundurkan diri untuk mencalonkan diri dalam Pilkada Jawa Timur 2024. Pemberhentian Risma resmi melalui keputusan Presiden nomor 100 P tahun 2024 sebagai bentuk terima kasih atas pengabdiannya. Muhadjir pernah menjabat PLT Mensos pada tahun 2020 ketika Mensos Juliari Batubara tersandung kasus korupsi. Jokowi telah menandatangani pengunduran diri Risma saat kunjungan kerja di Surabaya. Dewan Pengawas KPK atau Dewas KPK menjadwalkan sidang pembacaan putusan etik terhadap Wakil Ketua KPK Nurul Gufron pada Jumat 6 September 2024. Gufron diduga melakukan pelanggaran etik dengan menyalahgunakan wewenang dan memperdagangkan pengaruh untuk membantu komutasi kerabatnya di Kementerian Pertanian. Indonesia Corruption Watch atau ICW mendesak Dewas KPK untuk menjatuhkan sanksi berat. Sebelumnya, Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN Jakarta menolak gugatan Gufron terkait tugas Dewas KPK untuk membuka jalan untuk sidang etik ini. Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PP Perbasi, Dani Kosasih berpulang pada Kamis 5 September pukul 9.15 malam waktu Indonesia Barat. Pemilik nama lahir Ko Po Tai dan memiliki panggilan akrab Susuk meninggal dunia dalam usia 69 tahun di Rumah Sakit Medistra, Jakarta Selatan. Kami kutip dari Antara, Sekretaris Jenderal Perbasi Nirmala Dewi sebelumnya memberikan informasi terkait operasi pemasangan ring jantung yang dilakukan oleh Dani Kosasih. Dani Kosasih sempat berada di kamar ICU untuk perawatan lebih lanjut. Pria yang sempat membesarkan tim Satya Wacana Salatiga ini telah memimpin PP Perbasi selama 2 periode pada masa 2015-2019 hingga 2019-2024. Di bawah kepemimpinan Dani Kosasih, sejumlah prestasi di dunia bola basket Indonesia telah diraih, seperti raihan emas pada Timnas Basket Putra SEA Games Vietnam 2022, emas Timnas Basket Putri di SEA Games Kamboja 2023. Jenazah Dani Kosasih disemayamkan di Rumah Duka Grand Haven Pluit, Jakarta Utara, serta akan dikremasi pada Senin 9 September 2024. Demikian tadi DNP Evening News. Tetap dengarkan kami setiap Senin hingga Jumat di platform podcast kesayangan Anda serta kanal YouTube kami DNP Media Network. Kritik dan saran dapat Anda layangkan melalui email kami di redaksi@dnpmedianetwork.com. Kunjungi juga situs kami di www.dnpmedianetwork.com untuk mendapatkan informasi yang faktual dan terkini lainnya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Kevin Manoy dan Teguh Fadila, pamit undur diri. DNP News lebih informatif, lebih terinformasi. Selamat malam, Indonesia.